Tondoro. Ayo saudara-saudara, maju ke depan semua. Saudara-saudara yang hadir pada kesempatan kali ini, maju ke depan. Kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Tunjukkan bahwa BMPN Jawa Timur itu bisa mengawal isu-isu yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan hal yang harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang luas. Ingat, ada berapa isu di pagar? Yang di pagar itu hanyalah rumah, kantor. Kalau sampai laut itu dipagar, maka ini menyalahi konstitusi, maka ini menyalahi undang-undang, apalagi terbentuk yang namanya HSAM. Ini menyalahi betul. Oleh sebab itu, upaya kita melakukan hal-hal yang sekiranya DPR hektar yang sudah di SDM, justru yang 2 hektar sudah dibabat habis orang mangrove-nya. Makanya minta kami datang kepada APNR BPN Jawa Timur ini. Kita minta ketemu dengan kepala FD ini. Ubur-ubur ikan lele, pasal lapangan laut dikawal le. Diterbitkan Undang-Undang Reformasi 98. Terjadilah di Pamekasan ini kericuhan terkait dengan. Makanya kami meminta batalkan sertifikat itu yang sudah disertifikatkan dari tahun 2001 itu. Ada 3 sertifikat di Pamekasan ini yang dari tahun 99 ini sudah menghindari BPN Pamekasan. Makanya kami minta di Polsek Kabupaten Pamekasan, Pak. Di Polsek jangan duduk di dalam, jangan duduk di AC. Masyarakat di bawah ini, Pak, bertengkaran. Tolong satu suara. Monggo. Perwakilan dari Bapak sekalian untuk menyerahkan aspirasi ke Canggil. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben. Salam Jatong Doro. Ben. Salam Jatong Doro. Ben. Salam Jatong Doro. Dari Madura. Untuk Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada perwakilan dari ATR BPN Kanwil Jawa Timur. Hari ini kami dari Barisan Nasional Pemuda Madura. Perwakilan hari ini yang bergabung di sini bukan hanya Surabaya saja, 4 kabupaten yang ada di Madura. Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, dan Surabaya sendiri. Alhamdulillah kita berkumpul di sini adalah untuk memberikan ataupun menyalurkan suara yang ada di bawah, Bapak. Kebetulan saya pribadi, saya sebagai Ketua DPW Jawa Timur, hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, saya melakukan inspeksi langsung ke lapangan, khususnya di kota Pamekasan. Ada di 2 desa. Yang pertama di Desa Cumiang, itu ada lahan ataupun aset negara yang sudah menjadi SHM 5 SHM. Itu di Desa Cumiang. 7 SHM. Yang satu lagi, saya juga melakukan dan tim melakukan inspeksi ke suatu daerah Desa Majungan namanya. Di situ ada 26 hektar lahan mangrove yang sudah dimiliki dan di SHM oleh salah satu korporasi yang ada di Pamekasan. 26 hektar tersebut, yang 5 hektar sudah dijadikan lahan sebagai tambak garam. Otomatis ini sudah merusak lahan mangrove yang ada di sana. Harapan kami, karena saya kemarin membawa suara dari masyarakat, kok bisa aset negara yang sudah terlindungi di pasal 33 Undang-Undang tahun 1945 bisa menjadi SHM. Itu yang kita pertanyakan. Yang kedua, sesuai yang saya sebutkan tadi, pasal 33 itu adalah hak punya negara, dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat.
Tapi kenapa kok bisa dimiliki oleh salah satu oknum ataupun korporasi yang ada di Pamekasan? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kita memang bisa diagendakan untuk bisa bertemu di dalam, saya dan tim juga membawa surat sepakatannya. Harapan kami bisa seperti itu. Dari ATR BPN Jawa Timur bisa menindaklanjuti Bapak. Ya Bapak. Izin Bapak, kami sudah menerima surat Bapak tanggal 27 Februari hari ini, dan hal-hal yang disampaikan Bapak tadi setelah Bapak kami baca juga di surat tanggal 27 Februari Pak. Saya di sini untuk menerima aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, dan nanti kami akan sampaikan dan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Bapak. Itu. Monggo kalau ada yang disampaikan. Hari ini untuk bisa langsung beradvokasi dan bisa memberikan lebih jelas informasi yang ada di bawah. Mungkin itu Bapak. Ya baik Bapak, monggo ditunjuk perwakilannya untuk pembahasan di dalam. Baik, saya tadi sudah karena gabungan dari beberapa anggota DPD sedang ada di bawah DPW Jawa Timur. Saya minta perwakilan masing-masing DPD yang hadir, Surabaya, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Kabupaten Malang, dan Sidoarjo. Siap. Terutama teman-teman dari Pamekasan yang benar-benar mengetahui titik konflik dan keadaan yang ada di bawah. Tuh, terima kasih. Tidak ada tindakan. Pengakuannya yang kemarin itu Pak, kalau untuk membatalkan sertifikat itu baru benar kabupaten. Padahal yang menerbitkan itu kabupaten Pak. Apa ini sekiranya mau menyesalkan masyarakat, menyusahkan masyarakat hidup pengurusan ini, sehingga masyarakat sampai ke provinsi ini? Berarti kalau begini, berani berbuat, berani tidak tanggung jawab. Saya sampai ke sini ini Pak, karena bukan hak wewenang BPN Pamekasan. Di mana ini padahal yang menerbitkan sertifikat itu Pamekasan. Saya ingat Pak, 2001 kepala BPN itu Pak Bromo, sekarang sudah meninggal. Saya sempat melihat Pak di tahun 2001 terbitnya sertifikat itu. Dan saya pegang Pak, karena panitia pertama sebagai kepala desa di tahun 2001 itu tidak pernah tanda tangan dan menegaskan tidak pernah ada pengukuran. Terus terbit dari lewat mana? Di sertifikat itu sudah ada kotak-kotaknya sekian. Padahal di tahun 2001 masih perlu canggih Pak. Pakai ini transit dari mobil. Tarik meteran yang masih ditarik itu Pak. Oh iya. Iya, pakai meteran yang ditarik itu. Kalau waktu itu. Kenapa kok langsung ada dengan peta-petanya? Memang saya ada. Kalau mau berani, kalau mau betul, itu proses beneran suruh turun. Atas nama yang 7 nama sertifikat itu, suruh turun ke lapangan, suruh tunjukkan di mana titik-titik tanahnya. Saya sudah dapat kok dari yang bersangkutan. Saya cuma di bidang KTP. Tolong dicatat itu. Dengan orang yang bersangkutan yang di atas namakan itu, setelah saya konfirmasi lewat teman-teman, saya cuma dipinjam KTP. Kok begitu rumitnya? Itu jelas tanah sudah bermasalah, sudah demo besar-besaran di tahun 99. Tahun 2001 murah-murah terbit sertifikat. Di situ kepala desa tidak campur tahu, tidak dijadikan panitia, tidak mau memang. Karena sudah tahu Pak bahwa yang bersangkutan Haji Syafi'i TS itu tidak pernah ada sentuhan dengan tanah itu. Sudah paham maksudnya Pak? Ya makanya Pak, ini yang kami harapkan pertama Pak.
juga. Kalau butuh yang lain, tinggal hubungi kami. Banyak tanah bertani yang dirusak dengan kotoran. Banyak. Di situ pohon mangrove jelas. Tanah bertani itu. Ada 5 hektar yang sudah dijadikan tambak garam. Yang 21 hektar itu mangrove-nya masih ada, cuman sudah dipeta, sudah terbit ganda. Ini siapa? Kira-kira pertanian yang mengeluarkan sertifikat? Menurut Bapak? Tidak lah, pasti BBM. Nah di situ Pak, cari tahu penyakitnya itu di mana. Tidak mungkin Pak, kalau tidak ada penyakit itu tidak mungkin seperti itu. Kalau di 99 saya tahu, Pak Aceh orangnya. Mana nggak tahu Bapak sekalian ke Bapak Aceh. Yang Sidoarjo sampai meninggal sekarang. Senior, ya itu Pak. Karena rusaknya pantai selatan itu dipetak-petak dengan mati. Sampai di Pedelugan, sampai Madungan, sampai sekarang ini. Setelah saya telusuri Pak, terbitnya sertifikat itu sama dengan desa-desa yang lain. Makanya kami minta tolong Pak, ayolah tertibkan Pamekasan ini. Kalau memang yang salah, ayo salahkan Pak. Jangan ditutup-tutupi. Saya yakin BBM Pamekasan ini menutupi dari awal sampai sekarang ini. Coba, terima kasih. Pak, saya mau berterima kasih. Sederhana kalau saya Pak. Saya juga dari Pamekasan, asal Pamekasan juga. Saya dari Kabupaten Sidoarjo dan fokus DPW PMN Timur. Ini Pak, yang pertama adalah boleh tidak di kawasan mangrove itu dijadikan SHGB ataupun SHG. Yang kedua, apakah bisa di bibir pantai itu dimiliki oleh seseorang? Yang ketiga, apa aturannya? Nah, itu sederhana. Terima kasih dari saya. Tolong dijawab. Ada ya bapak sekalian yang hadir dari pagi ya, siang